Selamat pagi teman-teman, kembali lagi. Jadi pada video kali ini ada yang beda karena saya akan membahas sebuah tema yang cukup menarik. Di sini saya ditemani bersama teman kuliah saya. Jadi kita di sini atau kita berdua akan bahas terkait masalah penemu kendaraan berbahan bakar air yang tewas secara misterius. Untuk itu saya salam dulu ke teman saya. Halo, Halo, eh, gimana kabarnya, brother? baik, baik, baik. Oke, Senang selalu. Oke teman-teman, jadi kita ngomongnya santai aja ya. Kita ngomongnya sambil ketawa-ketawa mungkin. Jadi di sini saya mulai dulu dari pembukaan. Gimana? Mau kamu yang buka tuh saya? Iya, Anda. Anda Oke, mancing dong. teman-teman kita ngobrol santai ya. Jadi ya, opening dulu di sini. Pada tahun 1975, seorang ahli mesin asal Amerika Serikat yaitu Stanley Meyer, dia itu sukses membuat penemuan yang menggemparkan dunia otomotif, teman-teman. Jadi di mana dia berhasil membuat mesin dengan menggunakan bahan bakar air ya, yang ramah lingkungan. Hasil temuannya tersebut memberikan secara harapan pada saat itu harga minyak sedang melambung tinggi. Nah, jadi dari oke sampai sini dulu kita kita berhenti ya, teman-teman. Nah, jadi kalau dari sini gimana saudara Kevin, ya Kevin namanya, tadi saya lupa sebutkan di awal-awal, gimana pendapatnya soal penemu bahan bakar air ini? Menurut gua sih, Ya, silakan jangan malu-malu. menurut gua sih gini. Stanley Meyer itu kan katanya dia menemukan suatu bahan bakar, tapi dari energi air gitu ya. Ya, betul sekali. Nah, tak kenapa dia dinyatakan tewas secara misterius gitu. Oke, benar. Tapi polisi setempat mengatakan bahwa dia terkena penyakit atau sebab penyakit dia yang sudah lama gitu kan. Nah, Nah, entah kenapa gue kurang setuju dia tewas mati mati secara misterius gitu kan bahasanya. ya benar-benar. Menurutmu gimana? Ya, jadi kan di sini kalau kita lihat dari bacanya atau dari beritanya sendiri, dia itu meninggal pada 21 Maret 1998 di sebuah restoran. Jadi itu ya teman-teman, tadi yang seperti dibilang sama Kevin. Jadi di beberapa media dia dikatakan meninggal tuh karena penyakit, tapi ada orang mengatakan juga dia meninggalnya itu bukan karena penyakit ya. Jadi masih bisa dikatakan misterius. Nah, di sini teman-teman yang paling menarik adalah di Stanley Meyer ini dia menggunakan dalam dalam pengembangan bahan bakar apa yang menggunakan air tadi, dia menggunakan teknologi fuel cell. Jadi di sini itu apa? Itu merupakan temuan teknologi berupa konverter yang dapat mengubah hidrogen dan oksigen menjadi air yang dalam prosesnya sekaligus menghasilkan energi listrik. Sesuai dengan penjelasan tersebut, maka limbah yang dihasilkan oleh fuel cell berupa air, listrik, serta panas yang dikarenakan oleh proses konversi tersebut. Oleh sebab itu, teknologi ini dapat menggantikan peran dari energi-energi yang selama ini digunakan. Oke, sampai sini kita berhenti dulu. Kita minta pendapatnya dari Bung Kevin. Ya, jadi kalau menurut Anda, Kevin, kalau kalau sih misalkan kita kan secara garis besar masih menggunakan energi fosil ya, jadi yang seperti minyak, batu bara atau sebagainya itu. Jadi kalau benar-benar si Stanley ini bisa menggantikan peran dari energi fosil tersebut, kira-kira menurut kau gimana? Apakah ada kemungkinan berhasil atau enggak? Tidak. Gue sebagai orang awam ya, uh, kurang kurang begitu meyakinkan. Kenapa? Kita sendiri aja yang motor yang berbahan bakar dari bensin, ya kena air saja udah mogok motornya. Ya, Nah, masuk akal juga sih. jadi karena gua tuh bahan bakar dari air itu kurang meyakinkan untuk masa depan. Entah kenapa, karena belum ada bayangan bagaimana eh, air itu bisa menjadi bahan bakar untuk sepertinya misalnya motor atau mobil atau lainnya. Oke, terima kasih. Ya, jadi itu tanggapan dari Kevin. Ya, ya, ya. Jadi bisa dibilang Kevin ini awamnya, dia jadi kayak kurang begitu mengerti soal lingkungan. Jadi, Ngapain dan saya? jadi kalau kalau menurut aku sendiri ya, kalau kalau ngomongin bahas air ya, ya kita menurut aku kalau di masa depan nanti ya, kalau kita lihat dengan teknologi yang seiring semakin maju ya, saya yakin apapun bisa terjadi. Jadi kalau bisa pun kita ya segera anu ya
ya berhenti menggunakan energi fosil karena bisa menghasilkan emisi karbon yang membuat lapisan ozon semakin menipis. Yaitu tadi karena kalau untuk beberapa tahun ke depan mungkin kita masih pakai energi fosil ya, karena itu masih dalam apa yang menggunakannya itu masih di seluruh dunia itu masih banyak. Jadi kalau sebisa mungkin ya nanti akan ada saatnya di mana energi fosil bakalan diganti oleh energi yang terbarukan. Oke. Ya, jadi segitu aja dari saya. Jadi Kevin ada yang mau ditambah soal tema kita pada hari ini? Sebenarnya tidak ada. Oh, tidak ada ya. Oke. Ya, jadi itu teman-teman cukup menarik pembahasan pada kali ini karena saya biasanya kalau ngisi konten sendirian ya, ini sama teman satu kampus, satu prodi. Ya, dia namanya Kevin. Ya, sekali lagi itu saja kita pada tema kali ini cukup menarik lah kalau dibahas walaupun banyak hahihinya tadi. Oke, mungkin segitu aja. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.